Setengahnya. Sesuai dengan DED yang kami ajukan kepada Pak Albert, alhamdulillah ditunaikan 600 Pak ya. 600 sambungan ke rumah Pak. Kalau kemarin kan masih Tanjung Dato. Kampung Dato iya. Jadi ini mudah-mudahan sesuai dengan DED kami Pak, ditunaikan 600 pas ya Pak ya. 600 rumah. Artinya ini sudah rampung Pak satu pulau Penyengat yang lebih kurang 700 rumah. Tadi saya dikabarin dengan Pak RT, kebetulan saya naik becaknya. Biasanya Pak Gubernur menurut beliau kalau 10 hari saja tidak hujan, itu gerobak air sudah ngantri katanya Pak. Jadi sekarang alhamdulillah tinggal buka kerannya di rumah sudah dapat air, bahkan boleh diminum Pak. Iya, dan pH-nya 7,2. Alhamdulillah banget. Mudah-mudahan persoalan air sejalan dengan kemajuan perkembangan Pulau Penyengat sudah bisa teratasi Pak. Ini saya juga izin yang di samping SWRO kami Pemko itu Pak untuk penanganan sampah. Iya, jadi komitmen kami Pak, air, sampah untuk Pulau Penyengat kami juga tunaikan Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Gubernur nanti berkenan untuk ini merealisasikannya, jadi kami bisa go ahead Pak. Iya. Dan juga kemarin bersama Pak Albert terkait jalannya ya Pak Albert ya, semua jalan di Pulau Penyengat kemarin Pak Albert juga sudah ini kami dengan Pemko Pak untuk ini tanda tanganinya supaya bisa semua dapat batu andesit ya Pak ya. Jadi ini sejalan dengan pembangunan yang ini rencanakan Pak Gubernur. Jadi kita rembukan Pak, gotong royong. Iya, kami kota konsentrasi air, sampah, dan mudah-mudahan jalannya juga bisa ya Pak Albert ya. Jadi karena kami tak punya duit Pak, kami hanya punya kemampuan untuk usulkan, berjuang. Alhamdulillah Pak Albert sambut. Jadi sekali lagi saya juga terima kasih Pak Albert, Pak Gubernur, yang mana hari ini saya hadir bersama-sama. Mudah-mudahan ini satu bentuk cintanya kita. Bantuan untuk penanganan wilayah kumuh termasuk sambungan air ke rumah-rumah senilai 10 miliar rupiah. Kemudian kita dapat bantuan lagi dari Islamic Development Bank, dan ini urusannya tidak mudah, sangat-sangat jelimet, dan akhirnya alhamdulillah karena niat kita semua baiklah, kita dapat sekitar 1 juta US dollar, sekitar hampir 15 miliar rupiah. Ya Pak Haji Malik saya lupa yang jawabnya. Kemudian Pemprov tahun ini menyediakan anggaran 5 miliar rupiah khusus untuk menangani masjid Penyengat. Nah, kita baru selesai sekitar 3,5 miliar rupiah membangun dermaga HDPE itu. Karena saya takut, ya kita takut itu nanti kalau rame-rame bisa jebol, tenggelam, nanti menimbulkan korban. Ya, itu Pak Kajari ke sini tak kemarin tak jatuh intinya. Sekarang sudah selesai alhamdulillah. Itu komitmen kita semua lah. Nah insya Allah Bapak Ibu sekalian, untuk yang bantuan Islamic Development Bank dan yang menindaklanjuti penanganan wilayah-wilayah yang harus ditangani di sini tadi Bu Wali sampaikan, itu sekarang sedang dalam proses lelang ya Pak. Nanti selesai akan dikerjakan. Nah Bapak Ibu dulu nanti Pak Albert akan jelaskan. Nanti Perkim tolong jelaskan sisi-sisi mana nanti yang akan ditangani masjid. Ya. Nah kemudian ini baru saya kira sepertiga dari anggaran yang kita butuhkan. Kemarin hasil desain kita keseluruhan kita memerlukan biaya sekitar 130 miliar rupiah menangani semua situs-situs yang penting dan juga kawasan ini. Kawasan ini penting karena kawasan ini juga punya nilai ekonomis tinggi ke depan.
Kalau ini kita tata, ada pusat kulinernya yang bagus, ya, dermaga itu kita tata, dermaganya kita perbaiki bagus. Ke depan kalau situasi pariwisatanya sudah normal, maka kapal-kapal pesiar yang ke Lago itu kemarin sesuai dengan komitmen BRC akan mereka parkirkan nanti 2 hari atau 1 hari di tengah laut, mereka akan masuk ke Pulau Penyengat ini. Maka kita bekerja sama Bank Riau Kepri dengan CSR-nya tahun ini juga akan membentuk bank kecil, kemudian memberikan nanti tabungan, buku-buku tabungan kepada masyarakat atau prioritas pertama pedagang-pedagang dulu. Kita akan ajarkan nanti digitalisasi transaksi elektronik. Nah, termasuk nanti becak-becak semua kita ajarkan dengan handphonenya bagaimana bertransaksi elektronik. Nah, jadi kalau nanti turis ke depan datang, masyarakat yang biasanya orang-orang dari Jakarta dari mana itu jarang bawa uang. Dia biasanya bawa itu dengan QR code-nya itu, nanti Bapak Ibu diajarkan mudah sekali lah. Ya, saya kira supaya masyarakat di sini nanti semua kita mulai dengan digitalisasi. Nah, tahun ini 200 juta rupiah kita sudah anggarkan. Nanti dengan izin orang tua-tua Bapak Ibu sekalian, jika diperkenankan, semua nanti kitab-kitab di masjid itu yang kita khawatirkan bisa punah nanti, kita akan digitalisasi kerjasama dengan Nongsa Digital Park di Batam. Kita akan transformasi itu, dorong nanti ke Turki, kemana-mana, supaya saya yakin kalau mereka punya keterkaitan dengan itu di sini, dengan tokoh-tokoh penulis kita di masa lalu, saya yakin mereka akan datang nanti ke Pulau Penyengat. Ya, kita akan jadikan ini segmen promosi penting kita kalau kita promosi pariwisata ke luar negeri. Nah, sebelum kita mempromosikan itu tentu kita benahi Penyengat ini dulu. Kemarin ada permintaan dari lembaga adat supaya tugu bahasa dilanjutkan. Nanti kami akan pelajari itu, kalau memungkinkan 2023 bisa kita lanjutkan pembangunannya. Karena itu harus ada review desainnya lagi, harus ada izin-izin yang harus kita penuhi, baik dari Kemendiknas maupun dari Balai Kajian yang di Batu Sangkar. Kalau untuk yang lain, kemarin sudah kita lakukan itu. Izin-izinnya sudah lengkap. Saya terima kasih kemarin Bapak-bapak sekalian, ada jalan-jalan yang akan dilebarkan, ya. Ada kemudian jalan-jalan yang memang karena kondisi rumah yang sebisanya kita tetap revitalisasi itu, dan semua akan kita bahas. Nanti kalau ini selesai, insya Allah masjid juga kita tangani. Saya akan sampaikan, kita duduk sama-sama semua pemuda di sini, pimpinan-pimpinannya, kita akan minta bantu nanti para pemuda sekitar 25 atau 30 orang. Kita akan THL-kan itu, akan kita honorkan. Untuk pasukan kuningnya, untuk pasukan kebersihannya mungkin 20 orang, 2 orang nanti untuk yang ngurusin lampu-lampu, karena banyak lampu di sini, dan kita akan biayai itu supaya jangan lampu mati kita biarkan. Nanti 2 orang kita tugaskan membantu khusus kebersihan Masjid Penyengat, jadi tidak membebani pengurus masjid lagi. Insya Allah 25 atau 30 orang anak-anak kita akan kita THL-kan nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu akan berkelanjutan. Jadi progres kita sambil jalan, kita jaga supaya Penyengat ini tetap bersih, indah, menarik. Nanti tinggal kita kemas lagi dengan pohon-pohon tertentu di sini supaya ada identitasnya ke depan. Saya terima kasih karena memang Ibu Wali mendukung penuh kita semua. Ya, tanpa dukungan Ibu Wali dan jajarannya, saya kira Pemprov juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kebersamaan ini akan terus kita jalin agar Tanjung Pinang ini benar-benarlah menjadi ibu kota provinsi. Saya bilang selalu miris kalau orang bicara Batam, bicara Bintan. Ya, kalau kita bicara Tanjung Pinang di Jakarta orang bilang Pangkal Pinang, ya. Nah, saya sama Ibu Wali akan bekerja sama bagaimana Tanjung Pinang ini tahun ini kita poles. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan tahun ini juga selesai atas dukungan Ibu Wali Kota. Jalan bandara itu keluar kita benahi betul.
kita tanam di situ kira-kira 35 sampai 40 miliar. Tapi itu jadi wajah kota. Satu, kita bangun flyover tahun ini, kemudian selesai juga tahun ini di depan Ramayana menuju masuk ke ibu kota. Perizinan semua sudah selesai, menarik sekali, bagus. Kemudian kota lama Tanjung Pinang itu kita akan jadikan ya tidak berlebihan dari tol Ocetnya Singapura, Jalan Merdeka itu dulu, tahun berikutnya baru kita sambung ke belakang-belakangnya, ya. Dan ibu yang di depan ini luar biasa. Jadi izin melaporkan bahwa rencananya memang kita akan ada peningkatan SWRU kapasitas 2,5 liter per detik. Jadi SWRU itu si water reverse osmosis, saya kira Bapak Ibu yang ada di Hulu Penyengat sudah tahu, karena memang kita sudah sempat membangun juga 2,5 liter per detik existing, dan kita akan tingkatkan menjadi 5 liter per detik. Jadi tambahannya 2,5 liter per detik. Dan memang apa yang disampaikan Bu Wako bahwa tahun lalu teman-teman Kota Tanjung Pinang sudah menyambung 100 SR, 107 dan kami memang merencanakan akan menyambung lebih kurang 600 SR. Namun izin Bu Wali Kota berdasarkan hasil survei kami yang bersedia menyambung sudah 320 SR. Jadi seandainya memang Bapak Ibu yang ingin menyambung, kami persilahkan sampai 600 seperti apa yang dicita-citakan Ibu Wali Kota. Karena jujur ini mungkin terakhir kali kita bisa masuk untuk SWRU di water reverse osmosis, sehingga sangat disayangkan apabila ada masyarakat yang ya mungkin karena masyarakatnya sudah memiliki sumur gitu ya. Tapi kalau SWRU itu adalah kita mengolah air laut menjadi air minum, artinya ketika diolah itu sudah siap diminum gitu. Jadi mungkin itu, dan itu sudah kita rencanakan dan akan kita laksanakan di bulan Februari ini dengan anggaran lebih kurang 10,5 miliar selama 8 bulan. Jadi ini kami mohon dukungan tidak hanya dari Bapak Gubernur, Wali Kota, Bapak Kajari, namun juga tentunya dari masyarakat Penyengat. Kepri salah satu dari 6 provinsi yang diberi kepercayaan untuk menata kawasan umumnya. Jadi hanya 6 dari 34 provinsi, hanya 6, dan salah satunya Kepri. Ini luar biasa dorongan dari Bapak Gubernur dan Ibu Wali Kota untuk membangun Penyengat. Saya jadi semangat gitu ya, jadi semangat untuk mendorong terus, akhirnya bisa. Nah, kalau SWRU itu didanai oleh APBN, kalau Penyengat ini didanai oleh Islamic Development Bank. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Gubernur, 1 juta USD atau sekitar 14,3 miliar. Kegiatannya apa sih gitu ya? Kegiatannya macam-macam gitu ya. Pertama, kita membuat jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu lebih kurang 3-6 meter. Nanti dijelaskan secara rinci oleh Pak Istiadi. Lalu juga saluran drainase, lalu juga saluran utilitas dan lain sebagainya, penerangan, RTP, ruang terbuka publik. Jadi dengan 14,3 miliar termasuk insinerator. Insinerator itu adalah untuk membakar sampah ya. Ini tinggal kita cari nanti titik lokasinya di mana, sehingga nanti sampah-sampah itu bisa selesai di Pulau Penyengat. Ini suatu hal yang luar biasa, dan kami tidak yakin tahun-tahun mendatang Penyengat bisa mendapat bantuan seperti ini lagi. Jadi mohon betul-betul bantuan Bapak Ibu terutama di Penyengat ya seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan gitu ya. Kalau memang kita bekerja dengan baik, dan juga kita harus ingat Rp1 uang negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi gitu ya, sehingga tidak ada namanya penyelewengan atau korupsi. Nah ini yang harus kita dan saya berterima kasih khusus kepada Pak Kajari ini, akhirnya Pak Kajari kita bisa melaksanakan pembangunan ini Pak. Mohon bantuannya betul-betul mengawasi kami Bapak supaya
yang berlaku. Mungkin itu sedikit sekilas, nanti saya minta waktu Pak Setiadi dan Pak Herianto menjelaskan. Karena ini adalah kawasan dan alhamdulillah mereka punya rencananya sendiri. Jadi kami mapping jangan sampai kami salah langkah. Dan alhamdulillah memang saat ini dalam proses Pak Gubernur, saya laporkan langsung dalam waktu dekat selesai rencananya, dan nanti mereka akan menyampaikan ke kita apa-apa bagian-bagian mana yang mesti diperbaiki, karena masjid ini memiliki spesifik khusus, bahan khusus, nggak sembarangan. Cantiknya kita belum tentu memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi memang terkait Masjid Sultan kami perlu hati-hati. Mudah-mudahan, namun target sudah kita kunci. Bapak Gubernur pada tahun 2002 ini melalui bidang cipta karya Dinas PUPR sudah menganggarkan anggaran khusus untuk Masjid Sultan ini. Nanti pada kesempatan pertama sudah clear perencanaannya, sudah sinkronisasi dan harmonisasi perencanaannya dengan Batu Sangkar. Insya Allah kami akan melaporkan kepada Pak Gubernur kembali, dan selanjutnya kami akan sampaikan kepada Bapak, Ibu, masyarakat Pulau Penyengat. Demikian Pak Gubernur. Kemudian mungkin lampu-lampu yang itu bukan lampu yang aslinya, mungkin bisa kita cari yang lebih heritage gitu ya, sehingga walaupun dia mungkin baru tapi nilainya bisa matching dengan nilai masjid itu yang sudah umurnya saya kira ratusan tahun ya, 1000 tahun lebih gitu. Nah, nanti sudah ada dari Batu Sangkar, baru nanti kita paparan lagi sama masyarakat. Nah, kita ini bersyukur nih, artinya pekerjaan demi pekerjaan, mana-mana yang harus kita barengi cepat dikasih tahu kemarin. Contoh ketika kita mau nata-nata ini, gimana ya tiang-tiang listrik PLN? Ternyata juga harus ditangani. Kita hitung sama PLN. Pak Darwin kepala dinasnya. Tidak murah juga, ternyata kita harus menyiapkan 500 juta. Pindahkan gardu, nanam semua kabel-kabel supaya di Penyengat itu jangan ada kabel-kabel yang ketimpa pohon lagi, ketimpa buah kelapa, ketimpa apa semua layang-layang. Semua nanti di bawah tanah gitu biar bagus. Kita turun dari darat ke Pompong itu Pak, di darat Pak. Sekarang makin panjang dermaga, makin kering air Pak. Jadi belum pernah pemerintah kita nih jalannya belum rusak, tambah lagi jalan baru, seperti itulah. Kemudian batu bare belum selesai, bikin lagi batu bare yang baru, begitulah terus-terusnya. Jadi sampai hasil masyarakat kita ini sudah trauma lah dengan hal-hal demikian. Jadi mudah-mudahan kali ini ya betul-betul penanganan dilakukan oleh pemerintah dengan pengawasan. Kami minta jangan pengawasan dari pemerintah saja Pak, masyarakat kita dilibatkan untuk menjadi pengawas daripada pekerjaan ini, sehingga apapun masalah-masalah dapat disampaikan, dapat dilaporkan kepada pemerintah, sehingga pekerjaan itu dapat dengan baik hasilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi masalah air, ya, masalah air barangkali kalau kita dengar memang harganya 15.000 per meter kubik. Memang bunganya memang murah kalau hitung per drop. Tapi kalau saya ingin bertanya sama ibu, kira-kira di Tanjung Pinang tuh per meter kubiknya berapa? Nah, ada komplain daripada kita, ya, gitu. Soalnya, alhamdulillah. Jadi jangan sampai nanti kita merasa itu menjadi beban kita. Yang penting sekarang adalah kita dapat air musim kemarau. Ya, kemudian air itu dapat kita gunakan. Jangan sampai nanti air mengalir ke rumah, air itu tak dapat digunakan, payau dia. Ya, nah itu. Ada juga terjadi tuh baru-baru kemarin itu airnya tak bisa digunakan karena apa? Kena payau, artinya dia mesinnya rusak. Jadi tidak ada dapat pengolahan. Jadi mohon nanti, ya, mohon
Jadi jangan sampai ditunjuklah nanti siapa pengelola sebenarnya. Jadi lancar hasilnya baik. Kalau hari ini orang kasih kita songkok dengan baju koko, bantuan ini. Saya kira terima kasih Bu Wali, terima kasih Bu Camat. Saya kembalikan ke Ibu. Izin Bapak. 1, 2, 3. Pasar mendorong agar penyelenggaraan ini ke depan lebih baik performanya, karena ini kan kawasan heritage yang punya nilai budaya, nilai pariwisata, nilai religius ya, yang mau kita dorong untuk menjadi salah satu objek andalan di Kota Tanjung Pinang, di kota provinsi. Kita sama-sama Ibu Wali Kota mencari peluang anggaran ke pusat untuk membiayai ini. Walaupun biaya keseluruhannya yang kita butuhkan plus minus 130 miliar, tapi kita mulai tahun ini 30 miliar rupiah, 5 miliar dari APBD untuk penataan masjid, kemudian 25 miliar bantuan APBN dan loan dari Islamic Development Bank. Sekarang sedang proses lelang, maka kita sosialisasi di masyarakat supaya masyarakat mengetahui apa item yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kemarin ini kita sudah dahului dengan pembangunan dermaga HDPE ya, itu saya kira plus minus 3,5 miliar rupiah karena memang mahal itu. Dan kita juga nanti membiayai pemindahan gardu-gardu PLN yang ada di sini, karena semua kabel nanti akan kita tanam di bawah tanah, sehingga ya kawasan ini menjadi kawasan yang menarik lah, yang bagus. Air itu sebanyak 600 sambungan. Ya kalau semua dimanfaatkan masyarakat Penyengat, maka persoalan air di Penyengat ini melalui reverse osmosis ini sudah bisa teratasi. Termasuk potensi pariwisata di sini, Pak. Ya? Termasuk potensi pariwisata. Ya, potensi pariwisata ini kan akan kita dorong menyeluruh nanti dengan mengembangkan sisi belakang ini juga. Ini sudah ada dermaga yang pernah dibangun, ada bangunan balai adat, kita kemas nanti dan kita akan tambah pusat kuliner yang cantik lah di sini, terang benderang, sehingga tidak hanya siang hari, malam hari juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya kita kerjasama lah, bersinergi. Kita nanti minta bantu Bu Wali, kantor-kantor pemerintah di sini juga bisa disulap dengan nuansa pariwisata gitu ya, supaya satu dengan yang lain matching dan semua apa yang dilihat di sini ya punya nilai heritage dan nilai pariwisata. Pak, penataan Kerja baik-baik. Kalau kita kerja baik, saya yakin pemerintah pusat akan melanjutkan ini. Dan ya kalau nanti sukses bagus, presidennya kita usahakan Pak Menteri PU datang ke sini. Saya yakin beliau mau. Pak, lanjutan travel bubble kita gimana, Pak? Travel bubble tadi sudah rapat teknis. Alhamdulillah ya, apa yang kita butuhkan sudah direspon. Nanti karantinanya 3 hari. Kemudian karantinanya karantina wilayah, karena pilot projectnya kan Bintam Resort dan Nusa Batam terlebih dahulu. Kemudian kita sudah bahas teknisnya, tinggal startnya aja nih. Saya kira mudah-mudahan kalau bisa sebelum atau sesudah datang Bapak Presiden tanggal 24-25 itu sudah bisa dibuka, ya dibuka. Dan saat itulah kita kontrol betul-betul supaya kita bisa perluas nanti, tidak hanya di 2 kawasan itu, tapi di kawasan lain, termasuk program City Tour di Tanjung Pinang. Makanya Tanjung Pinang kita kemas lah ini sama-sama sekitar. Pak,
kapasitasnya kan ya beda ya.